Berprestasi kami di dunia, bermartabat kami nanti di surga. Di sebuah negeri bernama Nihawa, Irak Utara, hiduplah seorang laki-laki utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Yunus atau Yunan atau Zunnun bin Matta, yang kerap dipanggil Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah kaum bernama Taif. Seluruh penduduk di sana banyak menyembah berhala-berhala dan patung. Saat itu Allah berfirman dan memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun dari penduduk dari negeri tersebut yang mau menerima seruan Nabi Yunus. Orang ini pastilah penyihir atau orang gila, oleh salah satu orang kafir sambil menunjuk lemah Nabi Yunus. Wahai umatku, ku beri waktu 30 hari untuk kalian bertaubat, atau azab Allah akan menimpa kalian semua. Namun ternyata Allah mencela waktu yang Nabi Yunus berikan. Akhirnya waktu untuk bertaubat ditambah 10 hari. Hai Yunus, kenapa waktunya kau perlambat? Kenapa tidak dipercepat? Wahai umatku, kenapa kalian ingin cepat-cepat ditimpa azab? Kenapa kalian tidak memikirkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun umat Nabi Yunus tidak menghiraukan perkataan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun putus asa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Mereka tetap tidak mau mendengarkan ucapan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun mulai lelah karena kaum kafir tidak ada yang mau beriman kepada Allah. Saat Nabi Yunus dan kaum-kaumnya naik ke sebuah kapal, kapal tersebut terasa kelebihan muatan. Dan salah satu solusinya harus ada yang lompat ke laut. Akhirnya terjadilah pengundian di dalam kapal, dan diundilah dan korlah Nabi Yunus. Tidak mungkin Yunus, dia adalah orang yang beriman. Dan diundilah lagi dan lagi korlah nama Nabi Yunus. Tidak, kita coba sekali lagi. Dan ketiga kalinya tetap yang keluar nama Nabi Yunus. Dan akhirnya Nabi Yunus lompat ke dalam sungai Furat. Jebur. Allah berfirman, jangan kau makan manusia tersebut, tetapi telanlah ia ke dalam mulutmu. Datang masa 40 hari itu, awalnya keadaan kaum biasa-biasa saja, sampai tiba-tiba langit yang awalnya cerah mendadak menjadi gelap dan merah. Seakan-akan azab siap untuk turun membinasakan kaum. Jedar. Mereka langsung berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Yunus, Yunus, di mana engkau, wahai Yunus? Namun tidak ketemu. Akhirnya mereka bersama-sama bertaubat meminta ampun kepada Allah. Dan akhirnya
azab Allah tidak jadi diturunkan dan keadaan menjadi seperti semula. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus bertahan hidup di dalam perut ikan paus selama 40 hari 40 malam. Pada saat di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus bertaubat menyesali semua perbuatannya. Maha suci Engkau Tuhanku, sungguh zalim ku tinggalkan amanahmu. Ya Allah, aku ingin saat ini Engkau mengampuniku. Terimalah tobatku dengan ridho darimu. Syarat apapun itu Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini lari dari kenyataan, diri ini tengah khilaf. Allahu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk dalam orang-orang yang zalim. Siang malam tidak berhenti bertaubat, menyesali dosa-dosanya. Lalu permohonan dikabulkan. Kemudian Nabi Yunus dimuntahkan di wilayah Akwar, sebuah antara negeri Musul dan sungai Furat Jazilah Arab. Dan seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sejenis pohon labu yang memiliki daun yang lebat. Setelah terbebas dari ikan, Nabi Yunus pulang ke kaumnya. Kemudian disambut meriah oleh kaumnya yang dengan izin Allah yang telah beriman dan bertaubat seluruhnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas hidayah-Mu ya Allah. Tobat Nabi Yunus pun diterima oleh Allah. Nabi pun bebas dari dalam perut ikan paus. Pulang ke kaumnya disambut bahagia. Semua telah menerima hidup bahagia. Kami dari kelompok Nabi Yunus, terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.